Halo Sobat Distribution Bisnis dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola piutang penjualan secara efektif dan benar. Jika Anda sebagai business owner suatu distributor, baik itu distributor berskala kecil, menengah, maupun besar, pastinya Anda memperbolehkan ataupun mengizinkan adanya transaksi penjualan secara kredit. Transaksi tersebut umum dilakukan dan biasanya dilakukan untuk jumlah invoice dengan nilai nominal yang besar. Secara umum juga kadang-kadang kita berpikir kalau invoice-invoice tersebut akan dibayar secara cepat ataupun tepat waktu. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terkadang pelanggan tidak bisa membayar tepat waktu. Ada yang kesulitan bayar karena masalah keuangan, ataupun barangnya belum laku, ataupun ada masalah lainnya. Lantas bagaimana jika pelanggan Anda tidak dapat membayar tepat waktu? Apalagi jika Anda memiliki piutang penjualan dalam jumlah yang banyak. Jika tidak ditagih tepat waktu, tentunya masalah ini bisa berujung kepada bad debt. Tahukah Anda bahwa cash flow tidak lancar salah satunya adalah karena masalah piutang penjualan yang tidak dikelola dengan baik? Artinya apa? Artinya dalam perusahaan banyak piutang penjualan yang nunggak, macet, ataupun piutang yang belum dibayar oleh pelanggan. Jika dalam perusahaan mengalami hal-hal demikian, maka marilah kita bereskan masalah-masalah tersebut dengan beberapa strategi tepat untuk mengelola piutang penjualan secara efektif dan benar. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Menurut kami ada 5 strategi penting yang mesti kita lakukan. Jadi yang pertama adalah buat suatu prosedur pengajuan kredit. Salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan salah satunya ya memberikan fasilitas kredit. Namun hal yang perlu Anda perhatikan adalah fasilitas kredit tidak dapat diberikan secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, dari sisi pelanggan yang ada, kita kelompokkan berdasarkan tipe ataupun channel usahanya. Apakah mereka masuk ke dalam minimarket, supermarket, grosir, retailer, dan lain sebagainya. Kemudian, lihat juga tingkat keramaian dari tempat usahanya. Jangan sampai kita berikan fasilitas kredit tapi tempat usahanya sepi. Nah, itu bakal ke arah bad debt. Dan yang terakhir adalah komitmen dari sisi tuan toko dalam menjalankan usahanya. Dengan memperhatikan beberapa faktor tadi, Anda bisa memberikan kredit secara tepat guna agar pembayaran piutang usaha tentunya dapat berjalan dengan lancar nantinya. Kemudian strategi yang kedua adalah buat kebijakan piutang dagang. Dengan melakukan penjualan secara kredit, kita mesti paham nantinya resiko-resiko yang bisa terjadi. Misalkan pembayarannya, kayaknya bakal ada yang nunggak, kemudian ataupun ada yang terlambat. Masalah-masalah ini bisa berbeda-beda, tergantung dari sisi jumlah piutang yang ada. Untuk itu, kita perlu menerapkan beberapa kebijakan yang baik, terutama kalau menghadapi kondisi pelanggan yang berbeda-beda. Kebijakan terbaik untuk menghadapinya adalah Anda perlu menerapkan cadangan piutang agar Anda dapat mengatasi piutang yang tidak tertagih. Nah, kebijakan tersebut juga bisa meliputi apa? PPN, kebijakan nilai ataupun retur penjualan, dan juga nilai-nilai lainnya, seperti misalkan limit kredit ataupun plafon kredit, serta term of payment-nya. Untuk itu kita perlu melakukan evaluasi yang terus-menerus, evaluasi yang mendalam agar penerapan kebijakan yang tepat bagi perusahaan, karena kondisinya pasti akan berbeda-beda nantinya. Strategi berikutnya, strategi yang ketiga adalah manajemen aset piutang dagang yang baik. Dokumen penagihan perlu dikelola dengan baik, karena hal ini berfungsi sebagai senjata bagi perusahaan Anda dalam menagih. Untuk itu Anda perlu memastikan bahwa dokumen yang ada tetap terarsip dengan baik. Apa saja dokumen yang dibutuhkan, faktur, penjualan, dan juga dokumen terkait yang perlu disimpan dengan baik. Masalahnya dokumen-dokumen tersebut bisa hilang ataupun rusak, apalagi bagi business owner yang
masih mengelolanya secara manual. Tentunya masalah tersebut pastinya bisa diselesaikan dengan baik secara solusi digital. Pengelolaan invoice secara digital meliputi solusi terbaik agar dokumen yang ada tetap aman. Kemudian strategi yang keempat adalah bagaimana mengelola piutang yang melebihi jatuh tempo. Masalah terbesar dari penjualan yang secara kredit adalah pembayaran tidak tepat waktu. Bahkan masalah ini bisa berlarut-larut dan menjadi bad debt. Terlepas dari jangka waktu pembayarannya, Anda perlu menyelesaikannya dengan baik agar arus kas Anda aman. Dan aktivitas penjualan tentunya akan kembali normal. Anda juga perlu mengetahui jejak piutang yang bakal bermasalah dengan cara melihat ataupun menganalisa melalui umur piutang ataupun mana-mana sebetulnya invoice yang sudah masuk ke dalam area piutang overdue. Secara klasifikasi berikut jenis-jenis masalah piutang overdue yang perlu kita ketahui. Piutang overdue di bawah 2 minggu. Nah, untuk di bawah 2 minggu ini tim sales ataupun tim kolektor bisa langsung menyelesaikannya. Kemudian piutang overdue di atas 2 minggu. Supervisor bisa turun tangan untuk menangani masalah ini. Kemudian piutang overdue di atas 1 bulan. Perlu turun tangan manajer untuk melakukan penagihannya secara tersendiri. Nah, misalkan piutang overdue-nya di atas 3 bulan. Anda perlu melakukan penagihan secara khusus dengan mendatanginya secara langsung atau sesuai dengan negosiasi yang dilakukan. Sehingga terjadi suatu komunikasi atas rencana yang akan dibayarkan. Kita juga selain itu harus dapat menganalisa umur piutang penjualan dengan sebuah traffic. Jadi kita harus punya data traffic current dan overdue, berapa persen overdue-nya dan berapa persen yang current-nya. Nah, posisi current dan overdue ini sangat penting untuk menilai kondisi piutang penjualan yang ada di luar sana. Jadi kondisi piutang penjualan yang ada di distribution bisnisnya kita. Standar umum overdue sebetulnya tidak boleh lebih dari 15%. Itu adalah strategi yang keempat. Kemudian strategi berikutnya, strategi yang kelima adalah pengelolaan penagihan yang baik. Meskipun penagihan sebetulnya dilakukan di akhir, kita perlu membuat sistem penagihan yang tepat. Kebijakan penagihan ini bisa dimulai dengan memberikan alert, warning, ataupun pengingat kepada pelanggan Anda agar pembayaran bisa dilakukan secara tepat waktu. Jika belum bisa membayar, kenapa? Alasannya apa? Kemudian kita juga bisa membuat jadwal penagihan ke pelanggan-pelanggan tersebut. Lakukan penagihan dengan baik dan sopan. Terakhir, Anda perlu memperhatikan limit ataupun plafon kredit yang telah diberikan sesuai dengan strategi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi pembelian plafon kredit yang tepat dapat membuat pelanggan Anda senang tentunya dan juga membuat tingkat penjualan Anda akan meningkat. Karena itu Anda tidak boleh sembarangan dalam memberikan limit ataupun plafon kredit agar langkah penagihan dapat terukur dengan baik. Nah, dengan strategi-strategi yang telah kita bahas, tentunya kita bisa menjalankan strategi pengelolaan piutang penjualan secara benar dan efektif. Dengan strategi-strategi yang barusan kita bahas ini, sebetulnya kita sudah bisa mengelola piutang penjualan dengan benar dan efektif. Saya Ikrom, Commercial Head dari PT Pratesis, mengucapkan terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.